Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Oktaviasari dengan NIM 193111126 dari kelas PAI 6D. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Islamic Educational Space, Arsitektur of Madrasah and Muslim Educational Institution yang ditulis oleh Reza Archman, Masal Mahmir Safa, dan Zainab Talebi. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Arsitektur Islam adalah macam-macam buatan yang diperkenalkan oleh sejarawan seni pada abad ke-19 untuk mengkategorikan dan mempelajari karya arsitektur yang dihasilkan oleh umat Islam sejak kemunculannya di Arab pada abad ke-7. Arsitektur Islam didefinisikan sebagai seperangkat fitur arsitektural dan spasial yang melekat dalam Islam yang dianggap sebagai fenomena budaya atau lingkungan yang dibangun oleh muslim dan diperuntukkan untuk muslim yang berada di negara Islam atau di tempat di mana kaum muslim memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kemerdekaan dalam berbudaya. Yang termasuk ke dalam arsitektur ini adalah arsitektur tersembunyi. Arsitektur ini adalah arsitektur yang benar-benar ada tetapi tidak dianggap monumental atau simbolis. Terlepas dari keragamannya, arsitektur tersembunyi ini bersumber dari gaya hidup dan kepercayaan penduduk muslim dan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk asli dari arsitektur Islam. Nah, merefleksi dari konsep ummah, konsep ini cocok untuk dijadikan sebagai prinsip penting untuk merencanakan dan mengatur lingkungan yang dibangun oleh muslim. Konfigurasi komponen perkotaan misalnya seperti jalan, ruang terbuka, dan penggunaan lahan didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas yang diilhami oleh kesatuan dalam multiplisitas. Dengan tidak diperbolehkan adanya lukisan fisik dan patung, geometri dapat dijadikan solusi untuk membentuk kesenian yang tidak bertentangan dengan Islam. Ekspresi visual yang sesuai hukum syariat ini paling baik diwakili melalui disiplin bentuk geometri yang dimensi kuantitatifnya mengatur urutan dan konstruksi bentuk desain dan sifat kualitatifnya mengatur proporsi bentuk desain dan mewakili ekspresi urutan semesta secara simbolis. Arsitektur Islam adalah ekspresi kesatuan tauhid dan umat yang berfungsi untuk membawa manusia ke tingkat yang lebih tinggi keberadaannya, untuk mengubah gagasan yang tidak terlihat menjadi bentuk yang terlihat, untuk menyampaikan kebenaran abadi ke dalam alam manifestasi fisik, dan untuk mencontohkan melalui simbolisme, citra, dan pola dasar primordial. Melalui elemen simbolis, arsitektur Islam mencapai titik yang disebut sebagai alkimia arsitektur, yang melambangkan prinsip dan tradisi Islam ke dalam fungsi. Terkait dengan konsep arsitektur tersembunyi, ketidakhadiran arsitektur yang mencolok dan hampir total dari bentuk arsitektur tertentu untuk fungsi tertentu. Ada beberapa bentuk dalam arsitektur Islam yang tidak dapat diadaptasi untuk tujuan tertentu. Sebaliknya, bangunan muslim yang melayani fungsi tertentu dapat memiliki berbagai bentuk. Contohnya adalah struktur halaman 4 Win di Asia Tengah dan Iran yang juga ditemukan di bagian lain dunia muslim. Struktur ini memiliki fungsi yang sama dengan istana, masjid, madrasah, karavanserai, pemandian, atau tempat tinggal pribadi. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai madrasah dan formasi arsitektur pendidikan muslim. Secara arsitektural, sebuah madrasah pada umumnya terdiri dari ruangan pengajaran, perpustakaan, masjid, dan akomodasi ruang guru dan siswa. Bangunan madrasah dikategorikan sebagai bangunan keagamaan karena pengajarannya melibatkan sebagian besar hukum dan teologi Islam, meskipun kemudian mata pelajaran duniawi juga masuk ke dalam kurikulum madrasah. Bangunan madrasah seperti banyak fenomena lain di dunia muslim dipengaruhi oleh budaya lokal dan bagian terintegrasi dari arsitektur asli. Model arsitektur madrasah ini semata-mata diciptakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arsitektur madrasah yang di satu sisi dipengaruhi oleh metodologi pendidikan dan skolastik Islam, dan
sisi lain oleh budaya dan tradisi lokal. Sementara klasifikasi arsitektur terbukti berguna sebagai alat analisis dan komparatif. Kategorinya jauh dari eksklusif satu sama lain. Klasifikasi tersebut mencakup yang pertama, model arsitektur Persia. Rencana standar Persia untuk mengatur ruang seperti masjid, istana, madrasah, dan rumah, dan untuk menunjukkan ruangan pendidikan utama atau madrasah, diwan dari bagian lain menggunakan model 4 win dengan struktur simetrisnya yang menempatkan 4 win di sekitar halaman. Wins juga berfungsi sebagai ruang perantara untuk menghubungkan ruang dan domain yang berbeda di dalam madrasah, dan digunakan untuk mengadakan sesi kuliah dan diskusi kelompok selama musim panas. Kemudian yang kedua adalah model arsitektur Anatolia atau Utsmaniyah. Madrasah Anatolia memiliki dua tipe. Yang pertama, tipe terbuka dengan halaman, dan yang kedua, tipe tertutup dengan area berkubah yang menggantikan halaman itu. Kemudian yang ketiga adalah model arsitektur Kairen atau Mesir. Arsitektur bangunan yang terkenal di Mesir adalah Masjid Sultan Hasan. Bangunan masjid ini adalah bangunan yang megah dengan material yang didatangkan langsung dari kompleks piramida Giza. Masjid ini memiliki 4 bagian yang disesuaikan dengan mazhab yang dianut pengikut Sunni dan memiliki 2 menara. Kemudian yang terakhir adalah model arsitektur Mor atau Maghrib. Model madrasah di Maroko ada beberapa yang memiliki menara karena madrasah ini juga difungsikan sebagai ruangan untuk sholat. Di Maroko, letak masjid dan madrasah saling berdekatan. Keduanya juga berinteraksi dengan erat dan berkesinambungan, di mana madrasah sebagai oratorium dan masjid sebagai tempat pengajaran. Madrasah model Mor ini juga menyediakan asrama tempat tinggal guru dan siswa. Ciri dari model Mor ini adalah madrasah dengan arsitektur yang mewah dengan halaman yang mengarahkan ke ruang sholat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.